Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah pengkajian drama, kelas pengkajian drama bersama saya di Panugraha. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 dan materi untuk kali ini adalah analisis pementasan drama. Sebelum saya mulai dengan materi, saya tidak bertanya pada Anda semua, bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda semua bahagia dan baik ya, baik dan bahagia, amin. Sebagaimana telah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa posisi drama di dalam kajian drama ya, di dalam pengkajian drama itu bisa drama sebagai naskah karya sastra ya, teksnya, kemudian drama sebagai seni pertunjukan, seni pementasan ya. Jadi yang pertama itu yang menjadi fokus adalah naskahnya. Naskah itu dibaca, teksnya dibaca dengan pendekatan yang bisa yang Anda pergunakan di dalam pengkajian fiksi ya. Sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian kalau drama sebagai seni pertunjukan, nah ini atau seni pementasan ini sedikit lain ya. Ada beberapa hal yang tidak kita dapati atau tidak kita kerjakan ya pada saat kita melihat drama, naskah dramanya, teksnya sebagai karya sastra ya. Apa itu yang berbeda dari analisis atau pengkajian atau penilaian atau kritik dari drama sebagai seni pertunjukan? Nah, kita cermati salindia berikutnya. Drama sebagai seni pertunjukan atau pementasan, seni pementasan, tentu saja kita berbicara beberapa hal ya. Yang pertama adalah naskah untuk dipentaskan ya. Ini sesuatu yang bisa Anda punyai, bisa tidak ya, karena bagaimana juga pementasan naskah drama itu kadang kita tidak mempunyai naskahnya ya. Anda masih ingat bahwa di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bahwa di zaman dulu naskah itu seperti sebuah rahasia bagi dramawan. Jadi dramawan itu bekerja pada semacam rumah produksi begitu ya, atau mereka yang mempunyai panggung, gedung pementasan begitu ya, mementaskan naskahnya di situ ya, dibayar dan lain sebagainya. Jadi naskah itu tidak diedarkan, tidak didistribusikan, menjadi rahasia ya, dan naskah itu bisa berkembang ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas itu. Kemudian ada mesin cetak dan lain sebagainya, kemudian cara melihat naskah drama dan pertunjukan drama itu mulai berubah. Naskah itu kemudian didistribusikan, orang sudah bisa mementaskan, dan istilah naskah yang kemudian diperbaiki itu relatif tidak ada ya. Jadi yang ada adalah improvisasi pada saat pementasan, dan naskahnya ajak utuh ya, unik memang seperti itu. Kemudian ada konteks penciptaan naskah dan atau pementasan ya. Nah, ini penting untuk Anda pahami ya, karena bisa jadi kita tidak memahami konteks. Ketika kita tidak memahami konteks naskah penciptaannya atau pementasannya misalkan ya, itu saya beri garis underline begitu, dan atau konteks penciptaan naskah dan atau pementasan naskah, kita bisa tersesat ya. Jadi misalkan Waiting for Godot ya, itu kita bisa bingung
mengapa kok ada pertunjukan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita memahami bahwa konteksnya adalah eksistensialisme itu sedang mengemuka, ya, kemudian kan Waiting for Godot itu kan apa namanya, theater absurd, ya, jadi absurditas dan sebagainya. Eksistensialisme atau eksistensialisme sedang mengemuka. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu masih memberikan bekas luka pada kemanusiaan, pada manusia di barat. Kemudian ada krisis kepercayaan, ya, yang mulai berkembang dengan berkembangnya isem-isem saat itu, ya, sehingga dengan mengerti konteks penciptaan naskah dan atau pementasan, bagaimana pada masa-masa tertentu itu ada eksperimen dengan pementasan sehingga mempengaruhi penciptaan naskah. Latar sosial budaya itu mempengaruhi naskah itu diciptakan, ya. Itu kita akan bisa melihat mengapa sih naskahnya itu temanya seperti ini, ceritanya seperti ini. Mengapa sih hanya ada kalau kita berbicara tentang piramida plot Gustav Freytag gitu, yang ada perkenalan, kemudian rising action, ya, tanjakan, kemudian climax, ya, climax itu puncaknya, kemudian ada falling action, ya, atau sudah mulai peleraian begitu, kemudian ada denouement, ya, atau resolution itu, atau selesaian begitu. Kita akan memahami mengapa kok di masa itu hanya ada tidak tradisional seperti Gustav Freytag itu, ya, tiba-tiba sudah langsung misalkan rising action, ya, tidak ada introduction misalkan, tidak ada perkenalan misalkan, kok bisa begitu. Nah, itu jadi kita bisa tahu, ya, dipentaskannya seperti apa, itu bisa tahu, ya, dengan memahami konteks tadi. Kemudian ada panggung di setnya, ya, ada kostum, ya, ada panggung ini termasuk ada tata lampu, tata cahaya, tata suara, ya, ada kostum dan riasan bagaimana ditata. Ini kan kita tidak dapati di dalam melihat drama sebagai karya sastra, kan gitu. Kemudian bagaimana pelakon mementaskan, ya, pelakon, ya, pemain drama itu mementaskannya seperti apa, ini juga tidak ada dapati, ya, di pengkajian drama sebagai karya sastra. Kemudian resepsi penonton dan atau publiknya, meskipun publik ini kadang di dalam banyak konteks disamakan dengan penonton, tapi dalam pembicaraan drama sebagai seni pertunjukan ini bisa dibedakan. Jadi penonton itu penonton audiens di panggung, sedangkan publik itu publik, ya, jadi masyarakat luas. Jadi sekali lagi di dalam konteks tertentu, ya, dalam banyak konteks malahan penonton dengan publik itu kadang publik itu dianggap sama kadang, ya. Tapi dalam konteks tertentu, ya, sebagaimana juga dalam konteks ini drama sebagai seni pertunjukan, kita bisa berbicara penonton di saat pementasan itu, ya, penonton audiens, sedangkan publik itu publik luas begitu, ya. Jadi kita bisa melihat dari beberapa hal ini, ya, ada misalkan naskah untuk dipentaskan, kita bisa berbicara, oh itu sama Pak dengan apa yang kita lakukan di dalam menganalisis drama sebagai karya sastra. Ada naskahnya, ya, dibaca, ya. Hanya bedanya di sini naskah itu dipentaskan. Nah, muncul perbedaan, kan?
Jadi bukan naskah yang Anda baca, kita baca, tapi naskah yang sudah berubah bentuk menjadi pementasan. Ya. Kemudian konteks penciptaan naskah ini bertambah dengan pementasannya. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat banyak sekali hal yang berbeda, yang membedakan antara melihat drama sebagai teks, naskah saja, ya, sebagai sebuah karya sastra, dengan drama sebagai seni pertunjukan, sebagai seni pementasan. Lalu apa yang disimak untuk kemudian dianalisis, ya, diapresiasi, dikritik, dinilai dari pertunjukan atau pementasan drama? Nah, ini bagaimana caranya, bagaimana apa namanya, beberapa hal yang penting untuk dicermati apa saja gitu. Jadi yang pertama tentu saja menyimak pertunjukan, ya, menyimak pementasan. Jadi serius, bukan sambil lalu, ya, bukan sambil lalu, ya. Jadi menyimak itu kalau di dalam istilah simaan itu, ya, jadi mendengarkan dengan tujuan tertentu, ya, atau melihat dengan tujuan tertentu. Nah, di sini karena drama berarti kan memang audio visual, ya. Jadi mendengar, melihat dengan tujuan tertentu, dengan tujuan khusus. Ya, tujuan khususnya untuk keperluan analisis, bukan hanya untuk membuang waktu atau mencari hiburan, ya, atau hanya untuk nongkrong saja misalkan Anda hadir di pertunjukannya. Kemudian tentu saja Anda harus memahami elemen atau unsur drama, ya. Kemarin yang di pertemuan awal itu ada elemen atau unsur-unsur berdasarkan Aristoteles Poetics, ya. Anda pelajari itu, ya, apa saja sih, ya. Kemudian Anda bisa pahami juga tentang plot, ya. Ada skema atau gambar dari plot tradisional, ya, yang merujuk pada piramida Gustav Freytag, ya. Nah, itu ada tadi yang sudah saya sebutkan di salindi sebelumnya, ya, memahami introduction, ya, perkenalan, rising actionnya, climaxnya atau puncaknya seperti apa, rising actionnya, kemudian falling actionnya seperti apa, kemudian denomong, ya, denomong, bukan denomen, ya, denomong itu seperti apa, ya. Jadi memahami itu penting. Kemudian memahami teknik-teknik di dalam pementasan drama. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang itu, ya. Jadi ada mengenai tata busana, ya, atau kostum, ada tata rias, ada tata lampu, ya, tata suara, ya, ada teknik pernafasan, teknik olah vokal, yang itu nanti masuk dalam kalau di dalam analisis berarti kita berbicara tentang olah suara, ya. Kita bicara tentang, nanti bisa bicara tentang tempo dan lain sebagainya, ya. Kemudian teknik, ya, teknik masuk ke panggung, ya, misalkan. Kemudian teknik penyelarasan. Nah, itu teknik-teknik di dalam pementasan drama, ya. Kemudian mengerti beberapa konteks. Mengerti beberapa konteks itu, ya, tadi sudah sedikit saya sebutkan. Jadi kita tahu naskah itu ditulis oleh siapa, ya. Kemudian sutradaranya siapa, misalkan. Bisa itu. Kemudian latar sejarah atau sosial penciptaan naskah. Kemudian tren pementasan teater pada saat naskah dipentaskan, ya. Karena ini juga penting terkait dengan
membandingkan bagaimana bayangan kita ya tentang naskah itu dulu diciptakan, dipentaskan pada saat itu dengan pada saat tren dipentaskan sekarang. Ya, ada semacam adaptasi tidak, ya, improvisasi itu tidak, ya, sesuatu yang mungkin berbeda dalam bayangan Anda. Ya, kalau dulu mungkin kalau dipentaskan seperti ini, ya, ini naskah drama ini ditulis tahun 1920 misalnya. Ya, sekarang tata panggungnya dibuat seperti ini dan lain sebagainya. Ya, kemudian drama-drama yang mirip atau pementasan yang mirip, ya, kita bisa menceritakan itu dalam konteks pementasan drama, ya. Jadi misalnya tentang kisah cinta, ya, tragedinya kisah cinta seperti apa, kita bisa bicara tentang apa namanya, kan temanya sama, judulnya beda, ya. Bagaimana drama dengan tema yang sama, ya, itu dipentaskan pada saat itu, pada zaman itu, era itu, ya. Apakah ada perbedaan atau hal yang bisa Anda ceritakan. Kemudian pementasan lainnya atas naskah yang sama. Nah, ini bisa Anda ceritakan sambil lalu, tidak terlalu mendalam, detail, tapi juga bisa Anda ceritakan secara mendetail manakala Anda membuat analisis yang sifatnya komparatif. Ya. Kemudian berikutnya ini yang sebenarnya masih ada kaitan dengan sebelumnya, ya, tentang pementasan lain atas naskah yang sama. Menyimak secara serius dan berulang. Nah, kaitannya apa dengan pementasan lainnya atas naskah yang sama? Karena sekarang kita itu ada YouTube, ya, ada video, ya. Jadi menyimak secara serius dan berulang itu bisa kita lakukan, ya. Pementasan lain atas naskah yang sama untuk kita bandingkan itu juga bisa terjadi karena ada YouTube. Naskah yang sama dipentaskan oleh grup teater lain misalkan, atau dipentaskan oleh grup teater yang sama di tahun yang berbeda, ya, atau dengan pelakon-pelakon yang berbeda misalkan, sutradaranya masih sama, ya. Kemudian pengertian berulang ya tadi, karena sudah ada video, teknologi sekarang ada YouTube, ya, sehingga Anda bisa menelusuri beberapa pementasan dengan naskah yang sama. Kita bisa melakukan penyimaan secara berulang, ya, secara serius dan berulang, ya. Kemudian dari situlah kita bisa menganalisis pertunjukan drama. Kemudian mari kita berbicara tentang tata urut analisis, ya. Jadi kan tadi sudah ada beberapa hal yang menjadi fokus di dalam analisis pementasan drama, ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat sebuah analisisnya? Urutannya adalah kita mulai dengan membicarakan konteks naskah dan atau pementasan, ya. Jadi naskah ini ditulis pada tahun ini, ya, oleh ini pada saat itu, latar belakang sosial budayanya seperti ini, ya, atau sedang ada isu besar, ya, di masyarakat itu tentang ini gitu. Terus pementasannya begini dan begitu, misalkan seperti itu, ya. Tidak perlu panjang-panjangnya, tapi ini penting. Jadi Anda tidak berbicara tentang pementasan naskah tiba-tiba Anda bicara, tidak, tapi Anda harus bicara tentang konteks naskah dan atau pementasannya, ya. Oke. Kemudian Anda bicara tentang karakter dan plot. Ini ada hubungannya dengan tadi elemen unsur drama dan sebagainya, pemahaman tentang plot, ya. Jadi sesudah Anda bicara tentang plot tadi, Anda bicara cerita naskah drama ini seperti apa sih yang dipentaskan. Oh, karakternya ada ini. Tidak perlu semua disebut, ya. Tapi kalau Anda ingin menyebut semua karakter juga silahkan, ya.
Kemudian bicara plotnya, ya, plotnya begini begitu ya. Kalau misalkan plotnya disusun tidak dengan cara konvensional seperti tadi urutan Gustav Freytag ya, ada yang introduction, rising action, climax, falling action, denouement atau resolution misalkan, ya, ya Anda bisa bicara tentang itu ya, plotnya begini begitu. Kemudian Anda mulai berbicara tentang panggungnya, ya, panggungnya. Ya, Anda bicara panggung, bagaimana desainnya, tata panggungnya, ya, tata lampunya, tata cahayanya, tata suaranya bagaimana. Misalkan tata suara itu karena ini kita berbicara Anda sebagai penyimak video ya, rekaman pementasan dengan Anda penonton yang hadir di gedung pementasan, ini juga Anda harus jelaskan. Jadi misalkan Anda memang hadir di mana gedung pementasan, ya Anda ceritakan hadir begini begitu, Anda cerita tata cahayanya begini begitu bagus dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak hadir sebagai salah satu penonton di gedung pertunjukan ya, secara langsung, menyaksikan secara langsung, ya Anda jadikan bahan cimaan dari pementasan adalah video di YouTube, maka pastikan bahwa video YouTube yang Anda simak adalah video YouTube yang resmi dirilis, ya, direkam dan dirilis oleh kelompok teater itu, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa bagaimana perekaman video terhadap pentas yang mereka lakukan itu sebagai satu paket. Jadi ketika mereka merilis pementasan itu dalam bentuk video, ya, sutradara itu sudah juga ini seharusnya ya memperhatikan bahwa mereka menampilkan, menyodorkan sajian pementasan kepada penonton yang lain. Ya. Penonton yang lain itu siapa? Ya, penonton yang menikmati video tadi. Ya. Jadi artinya kita pun bisa menilai pertunjukan drama dari video yang secara resmi dirilis oleh grup teater atau kelompok teater yang mementaskan drama. Ya. Kemudian ada kostum dan rias, bagaimana keduanya ditata, ya, kostumnya atau busananya ditata, riasannya bagaimana, ya. Kemudian Anda bisa membicarakan ke pertunjukannya, ya. Jadi Anda bisa membandingkan ini dengan naskahnya. Bagaimana kalau misalkan Anda mempunyai naskahnya, ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya, ini membedakan dengan menganalisis drama dalam bentuk naskah sebagai karya sastra dengan pertunjukannya. Dalam pertunjukan kadang Anda tidak punya naskah, tapi itu tidak apa-apa, ya. Tapi Anda dari simaan kan paling tidak Anda tidak berusaha mentranskripsikan pertunjukan itu kan, tidak verbatim kata per kata Anda buat transkripnya, tidak perlu ya. Tapi paling tidak tadi bicara tentang naskah, konteksnya itu Anda ya paling tidak carilah konteksnya, penulis naskahnya siapa, mungkin ada tambahan latar sosialnya bagaimana, ya, atau dipentaskan kapan, ya, itu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana prolog dan epilognya, ya, prolog epilognya. Jadi pembukaannya ada tidak, kalau ada bagaimana, bagus tidak, penutupnya bagaimana, epilognya. Kemudian kita bicara tempo. Di sini temponya ada kaitannya dengan bagaimana babak dan adegan itu disetting oleh sutradara dengan bagus, ya, dan dieksekusi oleh pelakon, ya, di dalam pementasan dengan bagus, ya.
tempo ini nanti bisa juga dengan hubungannya dengan teknik penyelarasan ya. Teknik penyelarasan itu antara percakapan itu temponya seperti apa, gerakan pelakon di panggung ya, pindah adegan-adegan itu bagaimana, itu bisa masuk ke situ juga. Temponya bagaimana ya. Kalau babak kan berarti waktu settingnya masih sama begitu. Kalau adegan itu adanya perubahan jumlah pelakon di panggung ya, masih dengan settingan yang sama, waktu yang sama gitu. Jadi yang harus tahu babak bedanya di mana, adegan seperti apa ya. Kemudian saat bicara tentang karakter ya yang dimainkan oleh aktor, nah, ini kita bisa melihat bagaimana dialog itu ditampilkan ya. Monolog itu bagaimana ya. Kalau monolog itu berarti ada aktor yang berbicara sendiri di panggung ya, tapi masih ada orang-orang di situ. Sedangkan soliloquy pelakon itu bicara sendirian di atas panggung ya. Dan soliloquy ini kadang untuk bisa menampilkan motif-motif dari karakter. Oh, ini saya ingin membunuh ini dan itu, saya ingin menciptakan ini dan itu, saya hendak menculik misalkan seperti itu ya. Itu soliloquy. Kemudian ada aside. Aside ini bagaimana pelakon atau aktor seolah-olah berbicara kepada penonton ya. Dia menghadap penonton ya, berbicara pada penonton. Di situ masih ada pelakon atau aktor lain di atas panggung ya. Jadi itu membantu penonton itu memahami apa yang di benak dari karakter itu ya. Sebenarnya hampir mirip kalau di dalam film tuh ada sebenarnya model-model aside ini ya. Kalau Anda dalam film tuh ada zooming atau apa ya, kameranya didekatkan ke muka seorang aktor ya di sinetron itu, kemudian dia mulutnya tertutup tapi seolah-olah dia sedang berbicara sesuatu ya, apa yang ada di benaknya ya, padahal ada karakter-karakter lain di situ ya. Nah, kalau ini berbeda. Kalau di dalam drama aktornya itu berbicara sesuatu, kan tidak mungkin tiba-tiba ada suara begitu ya. Meskipun sekarang bisa pakai metode rekaman diputar gitu, tapi biasanya aktornya berbicara kepada penonton begitu, seolah-olah aktornya itu mengungkapkan apa yang di dalam benaknya pada saat adegan itu masih berlangsung ya, pada saat kejadian di panggung itu masih berlangsung ya. Kemudian sebagai seorang pengkaji pementasan drama, tentu saja ada hal-hal lain yang juga perlu dianalisis, dilihat, dikritik, diapresiasi ya, dicermati ya. Seperti apa suara dan olah vokal ya. Makanya di dalam pertemuan sebelumnya seorang pelakon itu harus berlatih olah suara, olah vokal. Itu ada kaitannya dengan tadi kejelasan ya, dia kata-kata yang dia ucapkan ya, suaranya seperti apa, tinggi rendahnya ya, clarity-nya atau kejelasannya ya, kan kadang tidak jelas apa yang diomongkan, berarti kurang bagus. Kemudian mimik muka ya, mimik muka, ada gesture atau gerakan badannya bagaimana. Kemudian ada teknik masuk panggungnya bagaimana. Kemudian ada teknik memberi isi. Teknik memberi isi ini bagaimana gerakan suara ya dari seorang pelakon ini bisa memberikan semacam isi ya. Jadi misalkan ada dialog tertentu yang dia harus ucapkan, dia itu
kapan saatnya dia harus rileks, tegang, intens, wajahnya begini, begitu suaranya meninggi dan lain sebagainya. Ya, jadi menerjemahkan kalimat dalam teks dan naskah ke dalam lakuan ya, atau acting ya, itu ini disebut teknik memberi isinya. Ya. Kemudian ada teknik penyelarasan. Nah, ini teknik penyelarasan ini penting karena ada kaitannya dengan tadi gerakan mimik muka, ini harus selaras. Kan ada yang begitu kaku menghafal ini dan itu gerakan dengan apa yang kata-kata yang harus diingat oleh aktor, sehingga kadang malah jadi kaku ya. Jadi ada teknik penyelarasan. Kemudian sudah Anda nilai itu semua, berikan penilaian akhir ya. Jadi naskah drama ini yang dipentaskan oleh grup teater ini bagus atau jelek atau bagaimana, berdasarkan bukti-bukti yang sudah Anda sebutkan. Nah, ini bisa Anda menilai ini dalam konteks pementasan naskah. Jadi Anda sekaligus menilai naskah dramanya ketika naskah drama dan pementasannya itu digarap oleh penulis naskah dengan disutradari oleh dirinya sendiri ya. Tapi kita menilai pementasan drama ya, pementasan sebuah naskah sebagai sebuah seni pementasan manakala naskahnya dibuat oleh orang lain ya. Yang kita bicarakan di situ adalah sutradara dan pelakon-pelakon yang mementaskan sebuah naskah. Ini agak sedikit berbeda cara menilainya ya. Jadi dalam konteks tadi naskah dibuat oleh orang lain, kemudian ada grup teater dengan sutradara ini, pelakon-pelakon ini ya, mementaskan naskah yang dibuat oleh si Fulan misalnya, itu ya, yang kita nilai adalah pementasannya. Kalau Anda mempunyai naskahnya, Anda bisa bandingkan naskahnya. Anda mempunyai video lainnya atau pernah menonton pertunjukan lainnya dari naskah lain, dari naskah yang sama ditampilkan oleh grup teater lainnya, Anda bisa bicarakan di situ ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan penilaian akhir ya, bagus tidaknya, kritikan di bagian mana ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda. Sebelum saya akhiri ya, ingat, semoga Anda tidak bosan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, jangan remehkan COVID-19. Kalau misalnya Anda merasa masih muda ya, konon jarang ada kematian gara-gara COVID kalau usianya masih muda ya. Kalau Anda masih muda tapi ternyata punya tekanan darah tinggi, punya masalah dengan paru-paru, atau punya diabetes misalkan, ya risikonya ada meskipun Anda masih muda. Atau walaupun Anda masih muda merasa tidak apa-apa, ya kalau Anda menjadi pembawa virus itu, OTG, orang tanpa gejala, padahal ada orang-orang tua di rumah Anda, bagaimana? Nah, patuhi protokol kesehatan ya. Untuk perkembangan virus vaksin, cermati baik-baik masalah tadi. Jadi Sinovac itu masih prosesnya masih lama, meskipun pemerintah sudah sangat bersemangat untuk segera vaksinasi massal, tapi tolong ikuti berita, bandingkan dengan banyak sumber ya. Jadi jangan hanya apa yang dikatakan pejabat X langsung Anda terima mentah-mentah, karena kadang ada pejabat X dengan pejabat Y pernyataannya berbeda misalkan, informasi yang disampaikan juga kadang berbeda. Jadi lebih baik Anda cermat, hati-hati, ingat jangan merujuk pada berita-berita yang tidak jelas sumbernya ya, yang tersebar di grup WA atau apa di YouTube ya. YouTube itu kadang orang-orang tidak jelas menyebarkan berita dan sebagainya ya. Rujuk pada media massa yang besar gitu ya, ada Republika, ada Tempo, ada Tribun misalkan, ada Kompas ya. Rujuk pada Suara Merdeka, ada Media Indonesia, rujuk pada media massa besar, karena insya Allah mereka punya standar di dalam penyampaian informasi dan mereka
mempunyai kode etik di dalam menyampaikan informasi. Jadi ada kode etiknya, ada langkah-langkahnya di dalam mencari berita, sumber berita, dan menyampaikannya, sehingga itu penting untuk diketahui oleh Anda. Oke. Oke, sekian, semoga bermanfaat bagi Anda. Buku yang saya jadikan rujukan di dalam penyusunan Salindia ini, materi ini, ada bukunya Rendra, yang saya punya itu adalah cetakan keempat ya. Jadi Rendra, W.S. Rendra, yang meninggal dengan nama W.S. itu dia terakhir dari keluarga Katolik ya. W.S. itu Willy Bordus apa begitu. Dia meninggal, jadi konon menjadi nama Wahyu Sulaiman Rendra, W.S.-nya itu ya. Jadi ada bukunya Rendra, kemudian ada buku drama ini yang bisa Anda dapatkan di internet, karena penulisnya ini atau penerbitnya membagikan secara gratis ya di internet. Nah, hanya saja yang dibagikan setahu saya yang kebetulan yang bab tentang drama. Ini bisa Anda jadikan rujukan. Buku-buku lainnya yang bisa Anda jadikan rujukan di dalam hal ini, tema untuk pertemuan kali ini, ada beberapa ya, tapi mungkin seperti buku mana ya? Ada buku The Theater Experience misalkan ya, atau buku lainnya yang saya punyai, bisa sebenarnya Anda gunakan sebagai rujukan, tapi dua buku ini kalau saya kan mungkin ada ya, yang buku pertama itu ada di perpustakaan mungkin ya, mungkin yang cetakan keberapa, atau kalau tidak ada pun tidak apa-apa, di video yang sudah Anda simak ini ya, Salindia yang Anda bisa baca di video ini, insya Allah sudah mencukupi untuk membuat Anda paling tidak ya memahami ya bagaimana cara menganalisis pertunjukan drama atau pementasan drama, mengkaji drama sebagai sebuah seni pertunjukan atau pementasan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.